Pada bagian ini kita akan coba untuk menginstal sebuah layanan NFS server. NFS ini singkatan dari Network File System, di mana layanan ini sering dipakai jika kita ingin membuat solusi layanan penyimpanan file secara terpusat. Biasanya misalnya kalian mempunyai 3 buah server, di mana ada 2 buah web server yang sistemnya adalah penyimpanan datanya harus selalu sinkron. Nah, daripada kita menyimpan data satu persatu di hard disk web server tersebut masing-masing, lebih baik kita gunakan salah satu server, yaitu server ketiga sebagai NFS server. Sehingga nantinya di kedua buah web server yang tadi tinggal memakai saja hard disk ya, space hard disk dari yang disediakan oleh NFS server. Untuk NFS server ini hanya bisa diakses oleh sesama klien Unix atau Linux ya. Jadi berbeda dengan file server Samba, NFS server ini hanya digunakan oleh sesama Unix atau Linux. Oke, kita install terlebih dahulu NFS-nya, yaitu NFS utils dan NFS utils deep. Oke, yes. Setelah terinstall, jangan lupa untuk menjalankan dan membuat auto start service dari NFS server, yaitu dengan perintah berikut ya. RPC bin juga perlu, kemudian NFS. Jadi harusnya kita start NFS-nya saja sendiri, baru NFS server ya. Kemudian baru kita enable dan juga RPC bin-nya. RPC bin ini layanan untuk memounting dari file system dari yang kita sediakan di NFS server. Selanjutnya kita tinggal edit file etc exports. Di sini saya sudah siapkan skripnya, dimana kalian tinggal pastekan saja ya. Nah, di sini saya buat, kita akan men-share ya directory /data, dimana nanti /data ini akan di-mount dari sisi klien. Oke, kemudian 192.168.880 ini adalah klien yang boleh mengakses data share ini ya. Lalu untuk opsi-opsi ini, yang RW berarti folder data ini bisa di read to write, kemudian sync ini artinya server hanya akan mensinkronisasi isi data secara real time ketika ada perubahan. Kemudian no root scopes ini untuk memperbolehkan akses root terhadap file data, folder data ya. No all scopes ini memperbolehkan adanya privilege di folder data ini. Maksudnya privilege itu kita bisa mengatur permission maupun ownership di dalam sana. Oke, jika sudah kita simpan. Oke, setelah diedit, sekarang kita buat dulu directory /data yang akan kita share tadi. Saya buat, kemudian di sini saya akan buat dia permissionnya adalah 777 agar klien bisa full akses ke sana ya, ke directory ini. Saya rubah permissionnya, saya cek apakah sudah berubah ya.
Nah, sudah terlihat dia sudah read to write semua. Lalu sekarang kita restart service dari NFS dengan perintah ini. Oke, lalu restart juga service RPC bin. Selanjutnya jangan lupa untuk menambahkan service NFS ke firewall agar boleh diakses. Oke, lalu jangan lupa juga di restart service dari firewall D-nya. Oke, sekarang kita coba cek apakah direktorinya sudah berhasil di share atau belum. Saya cek dengan perintah show mount min A. Nah, di sini sudah keluar daftar direktori mana saja yang sudah kita share, yaitu /data. Selanjutnya kita tinggal mounting saja dari sisi klien. Nah, berikut adalah tampilan terminal dari klien Linux saya. Jika kalian nanti mempunyai server kedua ya, sebagai misalnya server web server yang tadi sudah disebutkan dan ingin memakai file yang sudah di-share oleh NFS server, maka ya gunakan saja server kalian tersebut. Berhubung sini saya tidak ada server lagi, maka saya mengetesnya dari komputer saya. Kemudian saya akan mounting file yang sudah di-share tadi ke direktori misalnya NFS sharing. Oke, lalu saya mount IP server, kemudian /data ke NFS sharing. Saya perlu masukkan sudo di sini. Oke, untuk mengeceknya bisa dengan perintah sudo dfmin-kh. Di sini terlihat bahwa folder /data sudah berhasil termounting ke home Rizal NFS sharing. Selanjutnya saya coba untuk membuat file ya di sana. Saya pindah, kemudian saya buat file. Nah, bisa ya. Lalu saya coba buat juga maaf, tadi maksudnya membuat folder. Sekarang saya buat file misalnya B. Bisa juga ya. Nah, sebagai bukti bahwa apa yang saya buat di folder NFS sharing ini sebenarnya adalah yaitu ini ya, si /data ini tadi. Maka saya akan pindah ke server saya kembali. Kemudian saya cek isi dari /data. Nah, di sana muncul folder dan file yang sudah dibuat oleh klien saya tadi. Nah, ini merupakan salah satu kegunaan dari NFS server, di mana klien akan merasa seperti mengakses folder di komputernya sendiri, padahal sebenarnya folder tersebut berada di komputer server. Oke, sampai sini konfigurasi NFS server telah selesai.